Sisong Sisi semua. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang Wilausu dan rombongan lausu dari Singapura, Sisong Sisi dan Sisi dari Jambi dan Sisong Tiga Joran dengan tamu dari Tiongkok. Selamat datang. Pada malam ini kami merasa bahagia. Wilausu mau jauh-jauh datang dengan rombongan, datang ke Pekanbaru yang kota tua ini. Dengan ini, saya yakin kedatangan beliau akan bisa membantu kita membuka cakra supaya kita ini semua bisa lebih sehat. Dan juga dalam kesempatan ini saya perlu sampaikan ini kita meminjam ruangan Optekong, memang ada supaya Optekong. Jadi perlu saya jelaskan, longitologi ini tidak sangkut sekali dengan agama apapun. Jadi ini hanya murni dari Wilausu yang telah dilaksanakan longitologi ini 30 tahun lebih. Itu boleh katakan sudah pergi ke dunia banyak tempat. Di Indonesia juga cukup banyak, Jakarta, Bandung, Pekanbaru, Medan, Jambi, Surabaya, Semarang, dan sebagai kota sudah banyak. Dan negara-negara barat juga ada, dan Asia termasuk China juga ada. Jadi memang ilmu ini kelihatan dulu juga asalnya juga dari Tiongkok ada. Jadi entah gimana mudah-mudahan akhirnya juga kembali ke timur sini. Jadi memang dalam ilmu ini kita mula-mula kita tidak kelihatan apa yang kekuatan beliau yang kasih ini sesudah kita dibukakan cakra ini. Kalau saya cerita bahwa saya sendiri mula-mula juga saya tidak tahu longitologi ini apa. Cuma diajar oleh ketua pembina kita, Lau Tuaku Mokingdiam. Waktu itu beliau jabat waktu, saya sebagai suhan itu penasehat dengan ikut berapa orang diajar ke Padang tahun 2019. Kami ke sana, kedua itu apa dicerita Niko tadi, itulah bukti-bukti salahnya, salah satunya. Kalau saya ke sana belajar memang pemula ini saya belum dapat apa ilmu yang telah dikasih oleh Wilausu. Saya belum tahu apa-apa sampai saya pulang. Cuma kebetulan mama saya sudah koma 5 bulan di rumah. Saya berdasar dari sudah belajar dari Padang 2019, saya terapi dengan mama saya. Ada waktu 15 menit, setengah jam, 1 jam, saya terapi. Saya terus terapi sampai hampir 3 bulan. Saya juga agak macam terasa apa yang saya kekuatan, apa yang saya sampaikan mama ini. Ya saya juga ragu gitu. Sudah hampir 3 bulan. Tahu-tahu sesudah 3 bulan kemudian, mamanya mulai sadar gitu. Tanpa sadar sama sadar, akhirnya terbantu hampir 5 tahun lah dia bisa video call, bisa nyanyi-nyanyi, bisa jalan. Nah itu yang pertama saya membuktikan bahwa longitologi ini ada kekuatan yang tidak sadar di dunia ada ilmu ini dengan cara pada itu. Mama saya sudah 85,
Akhirnya mama saya sampai 91 baru meninggal dunia. Dia terakhir 2 tahun tuh, waktu itu di Pekanbaru derajatnya panas sampai 39. Dia kena lagi. Kita tidak tahu bahwa 39 derajat itu bagi orang stroke-nya juga terganggu. Kena 2 kali itu sudah kalian dan tertolong. Sudah 1 tahun kemudian mama saya telah meninggal gitu, dengan tahun 91. Jadi sesudah itu tahun 2020 di Padang ada LMK yang tingkat tinggi. Waktu meninggal ada kami rombongan ke sana lagi, kami 6 orang ke sana. Sesudah itu memang saya sudah terasa ini longitudinal inilah kekuatan yang kita tidak sadar tapi nyata. Maka kalau tanya mau nggak di Pekanbaru kita kaipan ini buka longitudinal. Langsung saya dengan dokter klinik ya, kita mau tahu-tahunya sudah ada COVID, kita tunda 3 tahun. Nah sesudah itu baru habis COVID di relasi calling lagi ya, kita siapkan. Makanya di tahun 2023 Juli ya, kalau tidak salah tanggal 3 sampai 8 kita telah menjalankan anggota kiranya 167 kalau tidak salah ya. Telah kita jalan dengan baik gitu. Dan setelah itu dalam COVID itu kalau tidak salah 2 tahun yang lalu lah, hampir 3 tahun lalu gitu, saya yang sendiri ada ketemu satu lagi. Saya sedikit kasih testimoni sedikit ya. Itu ada pegawai saya, istrinya dia sudah meninggal, anaknya di dalam perut 7 hari. Jadi dia minta saya malam itu calling, bilang bos, saya minta bantu ini, istri saya mau operasi besok pagi, telah siap oleh dokter semua. Saya bilang kenapa? Istri saya sudah hamil sekian bulan tapi 7 hari ya sudah meninggal dalam. Jadi saya pikir, saya ada link ya. Mau nggak saya coba? Sebab saya ada pakai link dari Malaysia Johor ya, longitudinal yang tingkat tinggi sudah boleh melalui link untuk menterapikan orang. Saya kan bilang ini kita gimana saya pakai longitudinal, moga-moga istrinya besok kalau operasi nggak sakit gitu. Dia bilang mau. Oke, jadi saya kan ada longitudinal yang sambung. Saya sudah terapi mama saya ambil. Ini mama saya mau terapi orang. Jadi saya suruh telepon dia itu mati dulu, biar saya telepon dia. Sesudah saya ada satu biji handphone, setelah sambung di Malaysia benar-benar. Habis telepon saya taruh di samping itu teleponnya. Baru saya calling dengan dia, saya taruh, saya ikut terapi. Setengah jam saya terapi. Saya suruh handphone dia itu kayak silent. Jadi taruh itu Anzo di atas pusat. Jadi telepon itu taruh di pusat istrinya. Saya setengah jam saya ikut terapi juga. Sesudah saya terapi 1 jam kemudian dia telepon lagi. Waduh, sudah lahir istri saya dengan baik, tapi anaknya tak tertolong. Sesudah 7 hari meninggal. Dokternya bingung. Ya kau sudah meninggal biasa tak bisa putar, ini kau bisa putar gitu, bisa keluar dengan ini. Syukurlah dengan ini. Besok pagi dia bilang dengan saya, biayanya tadi saya mau minta semalam 10 juta lebih. Ini kelihatan 1 juta lebih sudah selesai.
Jadi tanpa operasi tak perlu biaya begitu besar, hanya obat-obat sedikit aja. Nah, ini sudah dilaksanakan. Sebulan lagi katanya hamil, tapi saya tidak tahu. Sesudah 8 bulan yang dia itu waktu COVID sudah agak gitu parah ya. Dia dengan istri di rumah dia keliling ke Padang 10 jam lebih ya, mungkin ya 15 jam ya. Pulang pergi ada 20 jam mungkin. Hari keempat calling lagi bos, wah ini harus dibantu ini. Kenapa lagi saya bilang bantu-bantu terus? Istri saya itu 8 bulan, anak saya sudah 4 hari mati di dalam perut. Waduh, saya kenapa nih? Kamu tunggu lagi 2 bulan lagi baru jalan, kenapa harus sekarang? Dia bilang tak boleh buat. Oke, saya bilang saya tak janji ya. Saya coba lagi dengan fisiologi. Nah, saya bilang tunggu 1 jam lagi ada Malaysia dan saya mau terapi mama saya ganti untuk ya isi kalian. Sesudah itu saya suruh dengan cara ini untuk handphone saya tapi 1 jam saya terapi. Sesudah saya 1 jam terapi, saya ada 1 jam lagi tidak ada kabar, 2 jam lagi tidak ada kabar. Saya pikirnya itu nasib dia lah. Tahu-tahu sebentar lagi boleh bos sudah lahir dengan aman, anak memang tak tertolong. Waduh, saya bilang syukur sekali lah. Lahir dengan selamat, anak 8 bulan sudah mati itu dia putar lahir lagi. Nah, itulah saya yang ketemu itu mitologi punya hewannya begitu. Jadi bersama-sama saya tanya dengan pegawai saya itu, kamu sudah berapa anak? Dia bilang sudah 4. Saya bilang kamu sudah hilang 2, jangan lagi lah. Apa ini jaga baik-baik sudah saya harus mengucap syukur kepada Tuhan lah. Dan mitologi sudah begitu hasilnya itu nasib kalian lah. Yang mudah-mudahan sekarang kamu harus jaga anak kamu semua. Nah, inilah salah satu hebatnya mitologi. Hanya melalui lem sudah bisa sembuhkan orang. Memang melalui lem itu kalau kita tingkat dasar ini masih belum. Sudah tingkat tinggi baru bisa. Nah, jadi memang sekarang yang kita ini sistem sosial kemarin ada juga sebelah orang ikut ke Bandung ikut yang tingkat tinggi. Jadi moga-moga kita ini kalau semua sistem sosial betul-betul patuh dengan dasar ini bisa lebih baik. Moga-moga tahun depan kalau ada datang lagi, langsung mempertimbangkan apakah bisa supaya kita berikan atas jadi lebih tingkat supaya kita di tingkat atas mitologinya. Jadi ini ya kita perlu sama-sama betul belajar supaya kita nanti pada saat itu ada kesempatan ini kita bisa ikut gitu. Nah, sesudah itu ada saya juga sendiri ya baru-baru ini ngerasa aneh. Kuping saya ini ya ada 20 tahun lebih ya. Kuku saya ini kan sampai ada luka. Ya ada satu kulit tebal hitam-hitam ya, kira-kira 1 cm. Sering ada darah kena congkel, saya ambil obat koniting, kalau sembuh. Tahu-tahu bulan lalu, wah kok darahnya tak mau henti, banyak sekali gitu. Kasih obat juga tak mau henti. Jadi saya pikirnya, mau ke dokter, tapi saya ingat loh mitologi coba. Saya sendiri dengan diam-diam itu setengah meditasi itu 20 menit. Tahu-tahu darahnya sampai kuping sini masih banyak, tapi sudah tak ngarai lagi gitu. Nah sudah itu saya kasih bersih-bersih. Nah darah syukuran. Besok saya 15 menit lagi
kurang lebih ya, saya pakai berapa kali makin kurang, sakitnya makin kurang lebih ada setengah bulan. Sesudah itu tahu-tahu ini hilang ini yang kulit hitam ini. Sekarang kulit saya ini sudah bersih ya, bekas apa pun tidak ada. Inilah kekuatan fitologi yang saya alami ini. Ini saya telah membuktikan yang saya ketemu. Makanya ini kalau saya punya pendapat, saya agak bagi pendapat dengan ini kepada siswa-siswa dan siswa-siswa yang baru termasuk yang lama. Fitologi ini sebenarnya satu ilmu yang tidak bisa kita pegang atau gimana, tapi nyatanya ada kekuatan. Contohnya kita di posko ini sudah banyak membuktikan. Nanti akan dari siswa-siswa yang itu mungkin dia ada kesempatan mau teknologi supaya kita ini saling bisa membagi ilmu kekuatan fitologi. Jadi kalau saya sendiri punya perasaan gitu, fitologi salah satu adalah kalau kita bisa dapat ilmunya supaya kita itu adalah pertama akan yang paling untuk kita diri sendiri. Kenapa? Sudah dibuka cakra, kita bisa terima energi yang bisa, langsung kita terima, dia masuk ke badan kita, kita langsung sudah sel-sel kita itu tertolong dibenari. Jadi ini kita tidak sadar. Yang penting adalah kalau kita bisa membuktikan satu, melalui kita ada meditasi dan kita ada baca, nanti akan terima semua ada buku-bukunya. Buku itu ada caranya gimana, cara-cara yang cakra tujuh cakra itu gimana, nanti akan dijelas oleh Bilausin. Kalau kita bisa teliti dan pulang kita baca, ini salah satu. Kedua adalah kita harus rajin. Kalau kita sudah ngerti, kita kalau saya ketika sering dan tahun lalu, saya 2 tahun kalau mau gitu saya taruh 15 menit di sini dalam 1-2 tahun ini. Otomatis saya merasa tahun ini darah kita itu dulu banyak merah yang bintangnya sudah jatuh, banyak tinggal 1 diabetes, tapi sudah turun juga. Nah ini ya salah satu bukti saya masalah fitologi. Dan juga badannya juga, saya sekarang sudah turun 20 kilo. Saya juga sekarang sudah mulai berani makan apa. Perutnya sudah ringan. Dulu saya cuma 1 kilo. Perutnya dulu begini, sekarang sudah agak rata gitu. Nah ini juga ada pengaruh fitologi. Dan salah satu cara lagi gimana supaya fitologi kita bisa membuktikan. Kita kalau ada kesempatan kita lihat sebulan, memang di sini ada 4 kali, 1 minggu 4 kali. Setelah 3 Selasa, Rabu, Sabtu, Kamis 4 kali. Jadi kalau kita ini nanti sudah dapat ilmu ini, kalau ada waktu sebulan sekali ikut pun bagus. Kenapa? Sebab kalau kita ikut untuk bantu posko menterapi orang, waktu kita menterapi orang itu kita memperbaiki sel-sel kita. Itu membuktikan bahwa kita tahu
nyatanya kita ada sakit, kita terapi orang, kita juga ikut sakit gitu. Tangannya sakit, kepala pusing, tapi kita terapi terus, nanti kita benar orang sembuh, kita juga sembuh gitu. Nah, itulah lompitologi. Kalau kita mau buktikan, satu kita harus ada meditasi, tidak perlu harus berapa jam, 15 menit, setengah jam. Ya, kalau nggak mau 1 jam berapa gitu. Ya. Kedua, membuktikan bahwa kita pernah terapi orang. Tidak terasa waktu saya terapi mama juga, saya merasa ini sakit. Saya bilang, wah gimana ini, apakah mama punya sakit pindah ke saya? Baik, sudah itu saya teliti apa yang dicerita oleh Lao Tzu waktu sangka. Lao Tzu bilang, nah ini kalau terapi orang kita ikut sakit nanti kita sembuh. Makanya akhirnya saya juga terasa mama yang sembuh, saya juga tidak sakit gitu, tambah sehat gitu. Itu mungkin kekuatan lompitologi di sana. Jadi saya juga supaya kita sistem kerja ini waktu mula-mula belajar itu lompitologi ya. Kayak kita anak-anak yang belum ada gigi makan kacang tanah itu, tidak ada gigi, hanya telan aja, dia tidak tahu kacang tanah punya enak. Sudah kita ada giginya, baru tahu kacang tanah enak. Sudah makan satu baru terus. Nah ini lompitologi sudah gitu. Sudah kita terapi orang, ya pada posko itu masing-masing kita bisa sering buka pikiran dari sistem suci sampai dah harus nangis ya, bahwa dia sudah pasiennya sudah sembuh. Dia baru tahu rupanya dia ini ada tenaganya dari lompitologi. Sudah buktikan. Tapi kalau kita sendiriannya sudah terima ilmu, kita diam-diam, kita kayak kita simpan satu buku ilmu. Kalau dulu cerita Cina itu kita ada simpan data bungkuk biji ya, tapi kita tak pernah belajar di mana kita punya ilmu bisa hebat. Tapi kalau kita sering belajar, ikut dengan bungkuk biji itu kita baca, baru kita bisa ada kompu, baru bisa hebat. Nah, itu mungkin saya sendiri punya perasaan saya supaya kita berjalan sama-sama itu. Kalau sudah belajar lompitologi, kita jangan anggap ini sudah terima ilmunya kayak komunikasi tambah nekok dia sudah buat. Kalau ini nekok kita tidak ada posko, tidak ada terapi orang, nekok itu diam-diam aja itu. Kalau kasih setengah gelas, mungkin lama-lama akan berkurang, kita tidak tahu. Tapi kalau kita sering ada terapi orang, kita otomatis tambah. Kenapa? Tenaga MST itu dia masuk ke dalam tubuh itu, dia bisa kemana-mana dia memperbagi sel. Kalau tidak mungkin kalau pendapat saya dia kasih kita punya bukan cakra simpan di sini, ya begitulah banyaknya. Tapi kalau kita sering pakai, kita sendiri aja juga bisa terima dari itu tenaga MST yang dari alam ini. Nah, kita juga bisa bertambah terus. Ya inilah mungkin yang mudah-mudahan kita punya sistem yang baru bisa lebih teliti. Jangan anggap ini tidak apa-apa. Ya, kalau kita rajin pasti ada hasilnya, pasti bisa rasanya. Ya, jadi mungkin sekian saya sampaikan. Saya harap di sini sistem perlu kasih teman-teman tahu kita ini tidak ada sumber agama. Mula-mula kita juga mau cari hotel, tapi hotel sering 6 hari dia sering separuh ada undangan apa, otomatis
kita pikir di sini ya kita bisa full 6 hari lah sampai acara kita habis. Makanya mudah-mudahan di sini kita bisa jalan dengan lancar dan selamat. Dari sini saya memang tidak bisa pantun, cuma saya hanya sampaikan long fitologi dibawa oleh Wilause dengan timnya. Semoga semua kita ini di Pekanbaru Kancang Kuning ini dengan long fitologi banyak kawan-kawan sosial dapat dibantu supaya sehat, keluarga juga bahagia. Terima kasih.